Dua perempuan paruh baya, atau yang kerap disebut Maimak, harus berurusan dengan aparat kepolisian setelah diduga mengedarkan uang palsu di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Keduanya kini mendekam di sel tahanan Polres Klaten. Setelah aksi mereka terbongkar saat mencoba menggunakan uang palsu untuk berbelanja kebutuhan pokok, kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari seorang pedagang yang merasa curiga dengan uang pecahan Rp 10.000 yang diterimanya. Saat diperiksa lebih lanjut, uang tersebut memiliki tekstur dan warna yang berbeda dari uang asli. Nomor seri pada beberapa lembar uang juga ditemukan identik, yang menjadi salah satu ciri kuat bahwa uang tersebut palsu. Polisi yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan. Dari hasil penelusuran, petugas berhasil mengamankan dua pelaku yang diduga terlibat langsung dalam peredaran uang palsu tersebut. Keduanya diamankan beserta sejumlah barang bukti berupa lembaran uang palsu dengan nominal total ratusan ribu rupiah. Berdasarkan keterangan awal, para pelaku mengaku memperoleh uang palsu tersebut dengan cara memesan melalui media sosial. Mereka membeli uang palsu pecahan Rp 50.000 dengan harga sekitar Rp 20.000. Dengan kata lain, mereka berharap mendapat keuntungan instan dari selisih nilai nominal uang palsu yang dibelanjakan dibandingkan dengan uang asli yang dikeluarkan untuk membelinya. Modus yang digunakan tergolong sederhana. Para pelaku menyasar toko-toko kecil atau warung sembako dengan harapan transaksi berjalan cepat dan tidak terlalu diperiksa secara detail. Mereka membeli sejumlah barang kebutuhan sehari-hari, kemudian menerima kembalian dalam bentuk uang asli. Dari situlah keuntungan diharapkan diperoleh. Melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Selanjutnya, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dua emak-emak masih membawa uang palsu yang belum diedarkan. Namun, rencana tersebut tidak berjalan mulus. Kejelian seorang pedagang yang memeriksa kondisi fisik uang menjadi titik awal terbongkarnya praktik ini. Polisi pun mengingatkan masyarakat agar selalu memeriksa keaslian uang dengan metode 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Peredaran uang palsu bukan hanya merugikan pedagang kecil, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi di tingkat masyarakat. Uang palsu yang beredar bisa merusak kepercayaan dalam transaksi jual-beli. Terlebih lagi, korban paling rentan biasanya adalah pelaku usaha kecil yang mungkin tidak memiliki alat pendeteksi uang palsu. Pihak kepolisian menegaskan bahwa para pelaku dapat dijerat dengan pasal terkait, bisa mencapai belasan tahun penjara. Selain memproses kedua pelaku, polisi juga tengah mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik peredaran uang palsu ini. Tidak menutup kemungkinan, para pelaku hanya bagian dari mata rantai distribusi yang lebih luas. Aparat kini memburu pihak yang memproduksi dan mendistribusikan uang palsu tersebut melalui platform digital. Fenomena pemesanan uang palsu melalui media sosial menjadi perhatian serius. Di era digital, transaksi ilegal bisa terjadi dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, aparat mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran keuntungan instan yang melanggar hukum. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa tekanan ekonomi tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan tindak pidana. Dampak dari peredaran uang palsu sangat luas, tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak sistem keuangan secara keseluruhan. Masyarakat pun diharapkan semakin waspada, khususnya para pedagang, untuk selalu mengecek uang yang diterima. Jika menemukan indikasi uang palsu, segera laporkan kepada pihak berwajib agar tidak semakin banyak korban berjatuhan. Dengan tertangkapnya dua pelaku ini, diharapkan peredaran uang palsu di wilayah Klaten dapat ditekan. Namun, upaya pencegahan tetap memerlukan kerjasama antara aparat dan masyarakat. Dilaporkan itu, korban menyampaikan bahwa tersangka itu setidaknya sudah 3 kali berbelanja di toko kelontong atau toko sayur milik korban. Dan memang awal mulanya memang korban ini curiga terhadap uang yang digunakan oleh tersangka, sehingga memang ditunggu, dan setelah itu korban melaporkan ke
Polres Klaten. Ya. Dan terhadap perbuatan tersangka ini, ya, kita sangkakan pasal 375 ayat 2 subsidiar pasal 375 ayat 1 junto pasal 374 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, di mana dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa kejahatan sekecil apapun tetap memiliki konsekuensi hukum yang serius. Jangan pernah tergoda keuntungan instan dengan cara melanggar hukum, karena risikonya jauh lebih besar dari manfaat sesaat. Kewaspadaan dan kepedulian bersama menjadi kunci untuk mencegah peredaran uang palsu di tengah masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan. Terus ikuti perkembangan berita terbaru hanya di kanal kami. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Upnews Official melaporkan.